wawancara peserta keempat, Ibu, ini harus disebut lengkap, Betty Epsilon Idrus, karena ada Betty Alisabana, jangan sampai salah mention. Ada waktu 1 jam 15 menit, Ibu Betty. Senang dipanggil Ibu, Mbak, atau Neng, atau Teteh? Saya biasa panggil Mas Juri, bukan Pak Juri. Oh, Mbak Betty, berarti Mbak. Ya. Mas sama Mbak. Mbak Betty, silakan 10 menit untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Ketua dan para anggota Pansel yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait seleksi saya sebagai calon anggota KPU Republik Indonesia. Judulnya, dan saya rasa Bapak Ibu sudah menerima paparan saya, rekonstruksi menghadapi krisis dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Saya akan loncat beberapa slide karena menurut saya paparan saya adalah keberlanjutan dari sejak pertama saya mengajukan seleksi, dan saya akan pada to the point, dan saya menggunakan beberapa pendapat ahli terkait dengan hal-hal yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semua, terdapat beberapa fase krisis yang kemudian disinkronisasi dengan siklus pemilu yang saya ambil dari buku Tata Kelola Pemilu 2019 yang lalu. Nah, siklus pemilu sebagaimana yang kita ketahui, ada yang disebut dengan sebelum pemilu, pra-election, hari pemilu, election day, dan juga post-election, pasca penyelenggaraan pemilu. Dalam fase krisis, saya mendefinisikannya menjadi before crisis, sebelum krisis, selama krisis, dan setelah krisis. Sebelum krisis, KPU ke depan perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu persiapan dan perencanaan yang secara detail disampaikan. Persiapan terdiri dari identifikasi dan dukungan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU. Perencanaannya ada rencana manajemen krisis, analisa target, rencana komunikasi publik, person yang akan kita libatkan, orang-orangnya, dan juga pelatihan. Sepanjang krisis, perlu kiranya KPU mengumpulkan data dan mengemas komunikasi publiknya jauh lebih cepat, tepat, dan tegas. Pasca penyelenggaraan, evaluasi, komitmen perbaikan, apresiasi, dan kontrol itu menjadi penting untuk dilakukan. Nah, kita tahu ada analisa masalah berdasarkan Ramlan Surbakti 2016, dan inilah alternatif desain perbaikan dari saya yang saya membaginya menjadi 2. Aktor pemilu dan juga proses dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah optimalisasi sumber daya untuk pencapaian target setiap tahapan yang kita punya. Perencanaan program tentu harus mereview pada SMART, SMART, spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan juga punya time bound yang jelas terhadap tujuan. Lalu yang kedua, perlu percepatan reformasi birokrasi SDM di KPU se-Indonesia secara nasional. Berikutnya adalah optimalisasi sumber daya yang dipunyai oleh KPU dan juga perangkat teknologi yang ramah. Yang dimaksud dengan percepatan reformasi birokrasi menurut saya, dan sebenarnya ini sudah ada di Kemenpan, tapi masih belum diaplikasikan ke KPU secara nasional. Perlu ada pemimpin birokrasi, pemimpin sebagai coach, leaders as coach. Lalu juga e-office. E-office sebenarnya bukan hal yang baru, tapi di KPU ini belum ada. Dan menurut saya ini kalau dilakukan, ini akan melakukan percepatan reformasi yang ada di KPU. Assessment Center belum punya juga, merit system yang jelas, SOP, reward and punishment, peningkatan kapasitas dan keahlian, penataan dan pengembangan keorganisasian KPU, bahkan sejak Undang-Undang 7 2017 dibentuk, saya rasa tipe A, tipe B untuk KPU se-Indonesia itu juga belum diaplikasikan sampai dengan hari ini, setidaknya di KPU DKI Jakarta. Sistem monitoring dan objektif yang berkala, kinerja berbasis balance scorecard, dan kemudian
KPU saya rasa juga harus punya database terkait dengan karyawan, komisioner dari periode ke periode, bahkan sampai dengan tingkat kabupaten kota, tokoh masyarakat, dan juga ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Lalu berikutnya adalah saya menyatakan perlu ada perbaikan terhadap pelayanan pemilih, peserta, dan hubungan kelembagaan. Pertama, pemanfaatan IT, yaitu Integrated Data Management dan Single Platform. Yang saya bayangkan, misalnya, kalau KPU hari ini punya banyak sekali sistem informasi, tapi bagi saya masih belum terintegrasi dengan baik. Contohnya, antara Sidalih dengan Sirekap, yang kemudian hari mungkin dan akan terus digunakan. Belum ada kompatibel antara, misalnya Sidalih itu memiliki isian nama dengan 12 elemen pemilih kita dan jumlah orang ada per TPS tapi belum kompatibel dan harus masih manual ketika Sirekap akan dilakukan. Sirekap itu kan ada pengisian DPT, DPTB, dan DPK. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, pemilih yang pindahan, dan pemilih secara khusus. Dan banyak hal yang sebenarnya harus kompatibel dengan single platform. Saya membayangkan kalau sekarang kita menggunakan, maaf saya menyebut merek, Gojek atau Grab gitu ya. Dalam satu platform kita bisa lihat di situ saya bisa naik motor, saya naik mobil, atau saya bisa pesan makanan dalam satu platform. Kenapa tidak di KPU dan sekarang ini masih terpisah-pisah? Kalau mereka tidak paham atau bukan penyelenggara pemilu, tentu dia tidak akan mendapatkan informasi yang lebih komplit. Pengembangan Litbang, manajerial big data, dan open data menjadi hal yang penting untuk mengambil keputusan berdasarkan kejadian yang nyata. Open data terutama ini kan bisa crawling dari pendapat masyarakat yang ada di media sosial, dan menurut saya ini terlupakan ketika pemilu 2019. Dan ini perlu dijawab untuk menjawab semua bentuk negatif sentence, kalimat negatif terhadap kinerja KPU berdasarkan evidence based tadi. Perbaikan komunikasi publik, ada pemanfaatan media sosial. Pusat media center menurut saya menjadi penting. Saya pernah menjadi konsultan media center KPU, dan menurut saya ini masih terus harus diperbaiki dan diadakan. Waktu pemilu 2019 saya konsultan UNDP untuk mobilisasi sosial di KPU. Lalu 2009, pemilu 2009. Lalu official news dan diseminasi informasi. Inovasi digital media menurut saya menjadi penting, penyajian data infografis, KPU TV menurut saya juga penting, blog, dan juga terakhir adalah penguatan forum tripartit kelembagaan pemilu. Apakah secara rutin dengan stakeholder, secara formal ataupun non-formal. Nah, alternatif rekonstruksi untuk penyelenggaraan pemilu, saya mengambil pada beberapa titik krusial krisis pada electoral prosesnya. Pertama, verifikasi partai politik. Apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik yang ada di DPR tidak diverifikasi faktual, dengan 3 argumen yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, saya rasa tetap perlu ada sinergi dan konsolidasi data, informasi antara penyelenggara dan partai politik. Selama ini kan kertas itu datang dari kabupaten kota untuk dibawa langsung ke KPU RI. Menurut saya pemanfaatan sipol menjadi penting untuk last paper. Banyak sekali data-data yang harus dimasukkan dalam sistem informasi partai politik. Pemanfaatan teknologi yang tadi sudah saya sebut untuk pemuktahiran berkelanjutan data partai politik yang ini juga belum ada di KPU dan juga kerjasamanya dengan partai politik. Kita tahu bahwa partai politik ini kan sekarang mengalami perubahan pada struktur, tapi pada sistem informasi partai politik yang ada itu masih stuck di pemilu 2019 yang lalu. Untuk data pemilih, saya membayangkan walaupun mungkin harus punya konsolidasi organisasi yang lebih baik, adalah integrasi antara SIAK dengan Sidalih. Ini akan memudahkan kerja-kerja penyelenggara, terutama pada PPDP di level paling bawah. Lalu SOP yang jelas,
Untuk pemilih gray area, ini yang saya rasakan di DKI Jakarta. Untuk pemilih di rumah sakit, pemilih lapas rutan, DKI Jakarta itu ada sekitar 15 ribuan ketika pemilu 2019, masyarakat adat dan juga tanah sengketa. DKI Jakarta juga banyak persoalan untuk mereka yang tinggal di tanah sengketa dan ingin menggunakan hak pilihnya. SOP ini menjadi penting karena waktunya habis 1 menit lagi. Yes. Si dalih yang ramah, dan terakhir adalah kampanye dan pemungutan serta rekapitulasi perolehan suara. SOP asimetris pengelolaan sistem informasi rekap antara lain karena wilayah tanpa akses internet dan listrik dan juga kapasitas handphone yang tidak memadai. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, menurut saya pembentukan kepercayaan untuk pemilu yang berintegritas itu penting, ada 3 hal. Pertama, karena kredibilitas penyelenggaranya, perbaikan dan penguatan penyelenggaraannya, serta partisipasi pemilih dan peserta yang bisa secara optimal. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih, Saudara Betty. Selamat datang teman-teman dari Puskapol. Mungkin sebelum teman-teman tim sel lain bertanya, perlu dijelaskan singkat tadi yang dimaksud dengan krisis di dalam kepemiluan itu apa? Kayak apa? Silakan. Ya, saya merujuk pada teori Darling, krisis yang terjadi dan dalam 3 fase yang sudah saya sebutkan tadi, bentuk-bentuk yang selalu menjadi persoalan terjadi ketika dari pemilu ke pemilu, dan saya mengambil 4 poin terkait dengan penyelenggaraan yang tadi sudah saya sebutkan, Pak Ketua. Krisis itu yang paling serius dan itu bisa mengganggu tahapan pemilu itu di bagian mana? Ada 2 hal yang selama ini saya rasakan sebagai penyelenggara. Pertama, ketika pemuktahiran data pemilih, dan yang kedua, ketika melakukan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara. Apa itu menjadi krusial? Nah, ada dalam catatan saya, Ramlan Surbakti yang saya sebut dan kemudian saya sarikan dari buku Tata Kelola, ada beberapa, Pak Ketua. Enggak, maksudnya secara teori atau secara literasi itu ditulis oleh orang. Kalau pengalaman Betty sendiri ya, pernah terjadi di mana? Kalau nggak pernah terjadi, maksudnya nggak usah kita diskusikan. Gitu loh, supaya kita punya asumsi atau punya pengandaian atau punya keinginan memperbaiki. Contoh adalah definisi pemilih. Antara Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Pemilih dalam pemilu adalah 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah dan memiliki KTP elektronik. Pertama, ketika pilkada, pemilih adalah mereka yang sudah 17 tahun ke atas dan atau sudah pernah menikah dan tidak sedang terganggu jiwanya. Ketika pemilu 2019 di DKI Jakarta, kami merujuk pada edaran KPU RI waktu itu, bahwa untuk mendefinisikan pemilih dalam, kalau panti sosial di DKI Jakarta ini ada sekitar 5 ribuan warga yang sedang terganggu jiwanya, dan kemudian didefinisikan masih sesuai dengan undang-undang pilkada yang lalu. KPU tentu tidak punya sumber daya untuk menentukan apakah dengan spektrum terganggu jiwanya yang seperti apa, karena kan berjenis-jenis terganggu jiwanya, dan itu harus dokter yang menyatakan. Kemudian SOP itu berganti, dan akhirnya padahal kita sudah punya data antara pemilih yang sedang terganggu jiwanya dan seterusnya. Lalu yang kedua, di lapas rutan, Pak Ketua. Waktu pemilu 2019 berbeda dengan pilkada atau pemilu 2014 yang lalu. Lapas rutan itu ada 15 ribuan warga negara kita yang tinggal di lapas rutan, tapi kita nggak tahu dia itu IKTP-nya, nomor NIK-nya berapa, dan biasanya mereka menggunakan nama alias, bukan nama asli. Sehingga bentuk koordinasi yang kami lakukan saat itu adalah dengan Dirjen Dukcapil langsung, dan juga dengan Kanwil Hukum dan HAM yang ada di DKI Jakarta saat itu. Nah, hal-hal krusial itu memang
tidak diatur secara detail untuk lapas dan rutan, karena kita mau tidak mau tetap harus memberikan hak pilih kepada mereka, dan alhamdulillah pemilu 2019 di DKI Jakarta kemarin itu disebut krisis ya. Kalau pemahaman Betty itu krisis. Ya, Pak. Di rutan itu ada yang namanya alias, ada juga yang namanya Ilyas. Jadi ada juga. Tergantung. Pak Dirjen, silakan. Bu Betty, saya tidak tanya krisis, tapi memang ada menarik sih paparan Bu Betty. Ini halaman berapa ini? Yang penyelenggaraan pemilu, slide tentang penyelenggaraan pemilu, ada verifikasi parpol dan data pemilih. Ini tanpa halaman, itu juga mungkin besok kalau bikin ya, slide. Kena pelebaran jalan, Pak. Bapak nggak Pak Prof nggak ada halamannya yang Prof terima. Saya ada halamannya, Prof. Oh, di depan ada. Nah, ini menurut saya dua hal ini yang diajukan kalau saya bukan krisis mungkin Bu ya, tapi sesuatu memang yang harus kita perbaiki, mungkin kita dan Ibu kalau terpilih akan menghadapi ini gitu. Pengalaman kita misalnya ketika selesai dilakukan verifikasi partai politik, calon peserta pemilu, selalu saja kan teman-teman KPU menghadapi gugatan partai politik yang dinyatakan lolos dan begitu ada yang tidak lolos, nah di situ bermasalahnya. Karena yang daftar peserta pemilu kan banyak. Banyak partai kayak. Nah, ini yang lebih konkret belum kelihatan, Bu. Bu Betty mungkin ada di kepalanya, mungkin cuma nggak ditayangkan di sini. Apa inovasinya mungkin itu supaya soal verifikasi partai ini, supaya masalah-masalah yang sering berulang gugatan itu lebih percaya diri KPU menyatakan itu dengan baik di publik sehingga orang percaya bahwa memang verifikasinya sudah benar KPU lakukan gitu. Bahwa memang ini pantas lolos, memang ini tidak pantas lolos gitu. Itu mungkin Bu Betty yang satu. Yang di sebelah kanan Bu Betty juga tulis. Jadi saya berdasarkan yang Bu Betty tuliskan saja. Yang sebelah kanan adalah integrasi SIAK Kemendagri dengan Sidali KPU. Nah, bagaimana caranya Bu ini? Karena yang saya tahu ini jenis kelamin teknologinya beda ini. Gimana mengintegrasikan dua jenis kelamin yang berbeda teknologinya. Itu Pak. Terima kasih. Itu aja Bu Betty. Sementara. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Pertama terkait dengan verifikasi partai politik. Tentu sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2000 terkait dengan partai politik yang akan diverifikasi faktual, hanya partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI. Tentu tapi harus diverifikasi secara administrasi juga. Nah, pada partai politik yang tidak punya kursi di DPR RI, ada dua hal yang harus dilakukan, verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah, kondisi yang selama ini kita hadapi, terutama kalau saya berkaca pada pengalaman saya di KPU DKI Jakarta, itu dokumen yang dibawa, kan dia berjenjang ya Pak, dari bawah, dari tingkatan KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, lalu nanti di KPU RI, sesuai dengan tingkatan partai politik yang ada. Adalah tidak gampang gitu ya melihat bahwa berkas yang dibawa banyak sekali, terutama di KPU Kabupaten Kota. Misalnya ada minimum 1.000 anggota setiap KPU Kabupaten Kota yang dikonversikan, yang disandingkan dengan IKTP-nya. Nah, penggunaan sipol menjadi hal yang penting, memudahkan partai politik, memudahkan penyelenggara, dan juga kita bisa ngelihat apakah misalnya nama saya, Betty, terdaftar 2 kali misalnya di partai A, di partai B, nanti secara nasional bisa dilihat apakah di kota A dan juga di kota yang lain. Sehingga penggunaan sistem informasi partai politik menurut saya masih menjadi hal yang penting untuk digunakan ketika verifikasi partai politik. Untuk verifikasi faktual, tentu kerja-kerjanya menjadi lebih
tidak serumit ketika pemilu 2019 yang lalu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya karena verifikasi partai politik ini kan berbiaya mahal ketika faktual. Harus mendatangkan misalnya seluruh pengurus yang perempuan dalam kantor masing-masing partai politik. Hal itu kemudian karena sudah berkurang banyak yang ada di DPR RI hari ini, tentu yang kita lihat adalah mereka yang tidak memiliki kursi di DPR dan kemudian partai politik baru peserta pemilu yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana caranya agar potensi-potensi fraud itu tidak terjadi? Menurut saya SOP-nya harus lebih details, Pak. Contoh, waktu kami memeriksa apakah kantor partai politik ini masih available sampai kapan, kan demikian ya Pak. Itu kan keluar belakangan ya, dan kan bisa sewa, bisa pinjam, memang hak milik dan seterusnya. Menurut saya SOP-nya menjadi lebih detail dan juga komunikasi ke penyelenggara pada tingkatan bawah lebih baik. Untuk SIAK dan SIDALIH, ini mimpi saya Pak, supaya saya tahu teknologinya berbeda, tapi saya tanya teman-teman saya yang IT, saya bukan ahli IT, tapi bagi saya karena SIAK sudah berdiri terlebih dahulu, jenis kelamin teknologinya berbeda, saya rasa perlu ada penyesuaian dari SIDALIH ke SIAK. Karena begini Pak, yang sekarang ini terjadi, SIDALIH misalnya daftar pemilih berkelanjutan. Kami mendapatkan data misalnya, lalu kemudian harus dikonversi menjadi sistem di SIDALIH, di daftar pemilih, tapi tugas berikutnya kami adalah tetap harus melakukan sinkronisasi dengan yang dipunya oleh SIAK. Jadi kerjanya punya beberapa step. Ini sih mimpi saya, Pak Bahtiar. Jadi Pak Bu Betty sama halnya menyatakan bahwa ada komitmen untuk memastikan SIDALIH menyesuaikan dengan data pendudukan. Betul, karena itu kan data dasarnya, Pak. Iya, sebenarnya bukan maunya Bu Betty itu perintah undang-undang. Namanya sistem identity number itu. Jadi single identity number. Jadi identitas tunggal itu. Jadi seluruhnya harus sama satu untuk kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial. Basis datanya hanya satu, itu perintah undang-undang sebenarnya. Jadi kalau masih ada yang berkeras ya sebenarnya kita uji juga komitmennya. Jadi saya senang kalau Ibu Betty membuat komitmen ini, berani menyatakan itu. Pak Chandra kemarin juga mencontohkan pajak dengan. Saya mau nanya nih, boleh Pak Dirjen? Silakan. Mensinkronkan atau menyatukan? Mensinkronkan artinya ada dua yang perlu disinkronkan. Tapi kalau menyatukan, ya menjadi satu. Menurut saya pilihannya mana? Kalau di SIAK itu kan elemennya tidak hanya 12 ya Pak. Banyak elemen data yang ada di SIAK. Tapi elemen data untuk data pemilih itu hanya 12 elemen, Pak Chandra. Betul. Itu kan cuma masalah yang mau diambil 12 apa 17 Betul. apa 100 ya. Tetapi mensinkronkan itu adalah ada dua data. Betul. Tapi kalau menyatukan cuma ada satu. Karena menurut saya sinkronisasi, Pak. Karena data-data yang kami peroleh dari SIDALIH tetap kan harus dicek and recheck yang disebut dengan coklit ketika pemuktahiran data pemilih itu. Yang sekarang dilakukan itu data SIAK ada yang dari DP4. DP4 diberikan kepada kami tiap oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dalam negeri, kalau di DKI Jakarta Dinas Dukcapil kepada kami untuk kemudian di cross check ke lapangan. Nah, data yang diperoleh dari SIAK ini belum tentu otomatis ada di SIDALIH. Kenapa? Dan ini menurut saya krisis. Kenapa? Karena masyarakat kita misalnya yang meninggal dunia, tidak banyak masyarakat kita ketika meninggal dunia lapor ke Dinas Dukcapil. Tapi kan ini bisa ditemukan oleh petugas coklit kami di lapangan. Mereka itu ngurus akte kematian hanya karena ada dua alasan kalau berkaca pada pengalaman saya. Pertama karena urusan warisan, dan yang kedua karena urusan asuransi. Baru orang akan mengurus yang disebut dengan akta kematian. Satu hal. Lalu yang kedua, Pak Chandra, untuk TNI Polri, kita punya data dari dari Dinas Dukcapil, tapi kan TNI Polri kita harus cek kalau dia sudah pensiun,
maka masuk dalam data pemilih. Kalau Tapi itu- kalau dia itu namanya bukan mensinkronkan, tapi melakukan verifikasi. betul, Kalau mensinkronkan, tapi ya betul. Tapi men- kan ya. ya sudah. Tapi biar tidak dua kali kerja, Pak. Soalnya antara siap kita punya, Sidali kita punya, sinkronkan begitu. Iya, kalau mensinkronkan ini data, kemudian disinkronkan. Iya. Kalau yang barusan Mbak Biti bilang ini data, kemudian diverifikasi. Betul. Nggak ada data, nggak ada secondary source gitu loh. Ya, tapi at the end kita harus cross check lagi. Misalnya ke Dinas Dukcapil ketika Oh, kita iya. penetapan DPS dan DPT. Biasanya begitu, Pak Chandra. Ya, oke. Bilang aja sinkronisasi dan verifikasi. Ya. Susah amat. Iya. Baik, Terus Pak. apa cari lagi kata-kata yang bagus, intinya itu maunya kan? Iya. Gitu. Jadi yang bagi saya adalah komitmennya yang bagus. Soal kejadian bagaimana, tapi sudah ada semangat untuk menuju sistem informasi, sistem identitas single identitas number itu. Itu saya kira yang paling penting buat kita karena ya dari waktu ke waktu memang sudah ada kemajuan juga di data kependudukan kita. Mungkin hanya tinggal sedikit di Papua mungkin yang masih, tapi daerah-daerah lain itu relatif sudah lebih baik. Udah, Pak. Nah, yang kembali yang soal partai politik tadi, Ibu, saya paham itu juga persoalan dari pemilu ke pemilu yang dilalui kawan-kawan. Ya, jangan bukan dianggap remeh, bukan. Itu partai baru ada 10 loh sekarang udah daftar sama Pak Wamenkumham. Partai baru ada 10. Jadi ya dari awal sebenarnya jadi kalau saya sih berpikir ya teman KPU dari awal bicara sama Kumham karena sebenarnya relatif basis datanya itu kan berbasis data yang kalau DPT itu berbasis datanya Dukcapil, kalau partai politik kan basis datanya Kumham. Paling kalau di kabupaten kota itu dibantu jajaran kami. Karena Kumham kan hanya sampai di provinsi. Nah, ini yang ada pandangan mungkin Bu Betty yang lebih ini lagi itu meyakinkan kita bahwa kan misalnya dulu kan agak sulit itu nyari pengurus perempuan 30%, apalagi level kecamatan Pak Chandra itu. Jadi biasa partai-partai politik kalau sedang mau pemilu itu cari, bayangkan kalau ada 20 partai di sebuah kecamatan, mencari 30% perempuan pengurus di kecamatan itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, bagaimana mencegah terjadi komplikasi-komplikasi seperti itu, bukan hanya perempuan atau mungkin jangan-jangan si A terdaftar di partai ini, terdaftar juga di partai sana. Bu Betty, ada gagasan lagi? Ya, pada poin kedua, Pak Bahtiar. Jadi menurut saya perlu pemuktahiran berkelanjutan data partai politik. Tentu harus bekerja sama dengan kalimat itu saya tunggu. Namanya pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Betul, di undang-undang tidak ada, tetapi itu saya pikir gagasannya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih Pak Bahtiar. Pak Pal. Kalau Pak Dirjen sudah bilang bagus, kayaknya bagus aja. Bu Betty yang ini ya. Siapa? Karena beliau langsung noleh juga. Jadi yang benar pakai Idrus apa Idros, Bu? Nama papa saya Idros Mokhtar, itu nama ayah saya. Oh, Pak. jadi nama ayah. Idros Mokhtar. Jadi bergaya Malaysia gitu ya, kayak Malaysia gitu. Tapi enggak, Pak. Benar, Pak. Enggak, itu cuma supaya enggak salah identifikasi, nanti ada ahli hukum pidana sebelah saya soalnya nanti error in persona dan ada Pak Chandra juga di situ. Salah identifikasi gawat. Pertanyaan saya pertama gini, Bu. Tadi saya menyimak betul apa yang Ibu sampaikan. Yang jadi pertanyaan saya pertama begini. Ibu menganggap peristiwa pemilu itu sebagai krisis ya? Titik tolaknya. Beberapa dari 4 penyelenggaraan yang saya ambil. Iya, betul, Pak. Itu jadi harus di manage. Maksudnya harus diasumsikan bahwa pemilu yang akan datang itu adalah krisis. Nah, itu apa hanya karena 4 pemilu itu
Berarti 4 pemilu itu yang membuat pilu sehingga jadi krisis ya. Nah, jadi apakah karena pemilu itu semata-mata karena ada 4 pemilu yang dijadikan katakanlah dalam tanda petik sampel Ibu itu yang menyebabkan Ibu berasumsi bahwa pemilu sebuah krisis, atau ada landasan berpikir yang lain? Misalnya karena pemilu itu adalah sebuah peristiwa besar untuk mewujudkan demokrasi dan sebagainya, maka dia harus kita perlakukan sebagai sebuah krisis. Dan kalau itu tentu harus ada penjelasan teoretiknya paling tidak gitulah. Gimana Bu? Ya, menurut saya pemilu itu sendiri adalah krisis. Kenapa? Karena dia adalah perhelatan seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih untuk memilih pemimpin yang akan dipimpin. Aristoteles, saya kalau masih ingat belajar ilmu politik, menyatakan bahwa bernegara itu kan adalah menyerahkan sebagian kewenangan kita kepada segelintir orang untuk memimpin kita secara baik sebenarnya, kalau Aristoteles menyatakan demikian. Nah, menurut saya Pak Palguna, kalau itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting karena akan mendapatkan pemilih yang betul-betul ingin dipilih oleh masyarakat, penyelenggara harus menganggap ini sebagai krisis untuk bisa dimanage dengan baik. Untuk menimbulkan trust, tadi di slide terakhir saya, karena trust terhadap penyelenggaraan itu menjadi penting. Trust terhadap penyelenggaraan itu tidak hanya pada proses penyelenggaraannya, tapi juga pada penyelenggara itu sendiri. Jadi menurut saya, kita harus bisa memetakan dalam 3 fase tadi, kita petakan kira-kira dalam semua tahapan, jadwal, dan kegiatan yang akan dilakukan, apa sih yang akan menjadi potensi persoalan. Kita petakan, lalu SDM mana yang akan kita gandeng untuk penyelesaiannya secara nasional, tentu kalau udah di KPU RI. Lalu kemudian sepanjang krisis kira-kira apa yang harus dilakukan begitu. Contoh Pak Palguna, waktu pemilu 2019 ada hoax tentang 70 juta surat suara sudah tercoblos. Ya. Itu kan di daerah kami, di DKI Jakarta, di Tanjung Priok. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan menurut beberapa literatur yang saya baca? Ya? Kenapa Bu? Ada gambarnya lagi. Ada gambarnya, ada suaranya, perekaman gitu kan ya, itu ada. Nggak ada passwordnya lah ya. Padahal surat suara aja belum kecetak. Nah itu dia. Surat suara aja belum kecetak. Ayah saya sendiri itu menyatakan, kok bisa? Bet, hati-hati kalau kerja. Okay. Orang tua aja nggak percaya begitu ya Pak. Ya. Oleh karenanya menurut saya during crisis itu perlu ada komunikasi publik yang baik. Belum lagi hoax yang beredar di media sosial. Kebenaran saya sekarang melanjutkan studi dan kemungkinan studi saya akan bicara tentang gimana caranya pendapat publik yang ada di media sosial juga dibaca oleh KPU. Ternyata ada alatnya ya, Bu Betty tentu IT, ahli IT, ada crawling data. Ketika data itu di-crawling, kita bisa tahu ini positif, negatif, atau netral. Untuk yang negatif, tentu harus kita jawab kinerja KPU apa yang sudah dilakukan. Agar misalnya hoax tadi, 70 juta surat suara belum tercoblos, komunikasi publiknya harus tepat, cepat, dan menurut saya bisa menjawab. Dan kemudian mereduksi semua noise yang ada, termasuk di media sosial. Oke, yang postnya itu, yang post election. Ya, kalau di post election tentu ini kan merefleksi Pak, bicara terkait dengan apakah yang sudah kita rencanakan itu sudah kita lakukan, tepat waktu apa tidak? Maksud saya post election itu kenapa masih tetap dipersepsikan sebagai krisis gitu loh? Betul, karena kalau kita tidak jawab Pak. Kalau Bapak lihat di media sosial atau Bapak browsing, masih aja ada orang bicara tentang kenapa sih Anda KPU curang. Itu masih ada Pak tagline-nya sampai detik ini. Ada curang pemisahnya antara pemahaman KPU. Oke, begini. Yang saya senang dengan cara pemikiran ini, cuman akhirnya timbul kesan begini nggak Bu? Maksud saya gini. Mungkin maksudnya memang ini tujuannya membuat aware ya anunya dari presentasi ini, tapi bisa membuat cemas juga nggak? Menurut saya tidak Pak, ya. Karena tetap
sosialisasi itu perlu dilakukan, pemilu itu penting untuk dilakukan, begitu ya. Sekali lagi untuk kemaslahatan secara bersama menurut Aristoteles, ini hanya untuk menggugah saja. Ntar dulu, Aristoteles itu nggak suka dengan demokrasi loh, Bu. Ada, Pak. Dia nggak suka loh. Oh gitu ya, Pak. Ya, Anda bilang, terutama bagian kalimatnya saya kutip sering ya, Anda jangan percaya kepada demokrasi jika demokrasi selalu diartikan sebagai suara terbanyak, karena nanti Anda bisa jadi dipimpin oleh seorang bandit. Ya, saya ngambil poin yang penting dari beliau saja, Pak. Makanya dia, tapi ya memang kita belum menemukan yang lebih baik dari demokrasi kan itu ya. Oke. Kita selesaikan diskusi akademik itu sampai di sana. Selanjutnya saya ingin meneruskan pertanyaan saya begini. Ini paparan Ibu ini, kalau baik kualifikasi, Ibu lebih tujukan kepada penyelenggara pemilu atau kepada mekanismenya yang Ibu harapkan? Adresatnya yang terutama itu Ibu tujukan kemana? Ke penyelenggaranya ataukah ke mekanisme penyelenggaraannya? Ke penyelenggaraannya. Kalau ke penyelenggaraannya berarti itu menuntut perbaikan norma dan norma dan institusi enggak? Sebagai karena kita tahu Undang-Undang 7 2017, 10 2016 tidak dilakukan revisi, tentu perbaikan pada peraturan di bawahnya, yaitu peraturan KPU-nya. Oke. Yang terakhir dari saya begini nih. Ibu berapa lama dari staf ahli di Komisi 2, Bu? Saya 4 tahun, 2009 sampai dengan 2013. Ada kedekatan dengan partai politik tertentu? Saya bekerja untuk Komisi 2, bekerja untuk 5 pimpinan dari 5 partai politik yang berbeda, dan juga kepada seluruh anggota di Komisi 2. Tidak ada preferensi tertentu ya? Tidak ada, Pak. Bapak boleh cek. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Prof. Edi, ada pertanyaan? Saya yang simpel-simpel saja. Mbak Betty ini 5 tahun yang lalu juga daftar KPU ya? Betul, Pak. Gugur di mana? Di DPR apa di sini? Gimana, Pak? Enggak. Gugurnya di Pansel, Pak. Di Pansel. Kira-kira kekurangan tahun lalu itu apa yang kemudian bisa ditutup saat ini supaya bisa meyakinkan kita semua, teristimewa Bu Betty dan Pak Hamdi yang juga adalah tim sel 5 tahun yang lalu. Silahkan. Iya. Ya, secara persis saya tidak tahu. Tentu mereka, Bapak Ibu berdua masih ada di sini. Tapi saya meyakini ketika saya menjawab soal administrasi, lalu psikotes, wawancara itu juga baik. Tapi mungkin preferensinya mungkin saya waktu itu masih terlalu muda dan saya masih ada pilkada 2017 yang lalu, Pak Prof. Edi. Muda juga sih, Pak. Saya 42 tahun hari ini. Jadi waktu itu ada pilkada 2017 dan saya memang menangani divisi teknis saat itu. Tapi saya nggak tahu alasan pastinya, saya nggak tahu. Alasannya itu berarti sekarang dianggap sudah lebih berpengalaman ya. Mudah-mudahan, Prof. Edi. Sehingga pantaslah untuk mencalonkan diri sebagai KPU pusat. Ya. Yang kedua adalah mengenai istilah rekonstruksi ini ya. Yang betul itu rekonstruksi apa reformulasi? Kalau menurut saya konstruksinya yang ada sekarang kan sudah ada, Pak. Tinggal kita perbaiki kondisinya. Diformulasi dari awal secara hukum, dasar hukumnya kan tidak ada perubahan. Jadi yang ada sekarang kita perbaiki. Jadi apa? Sekarang ini yang ada apa, kekurangannya apa, kemudian perbaikannya seperti apa? Ya, bangunan awalnya misalnya yang tadi sudah saya sebut Sidalih contohnya ya Pak. Saya membayangkan Sidalih kan sudah ada, tapi kita belum bisa memisahkan antara pemilih itu terdaftar di DPT kah, DPTB kah? Kalau DPK belum bisa ya, karena kan hari H kita baru tahu. Saya membayangkan Sidalih itu tidak hanya memuat 12 elemen, tapi juga dia itu termasuk pada pemilih DPT atau DPTB yang pindah memilih itu loh, Prof. Edi. Karena DKI Jakarta sangat sulit untuk ngecek, atau misalnya di hari H, pemilih itu kan banyak yang sebenarnya sudah terdaftar di TPS 1 misalnya. Tapi karena berjarak 200 meter dari rumahnya, dia pakai IKTP aja.
dan terdaftarlah sebagai DPK. Menurut saya Sidali itu harus bisa diakses di hari H, sehingga kita bisa tahu dia pemilih pindahankah, pemilih tetapkah, atau pemilih khusus yang kita sebut tadi. Contohnya seperti itu, Pak. Jadi sudah ada sebenarnya, rumahnya udah ada, kita tinggal perbaiki. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Prof. Edi. Silakan. Terima kasih Bu Betty Idros. Tadi menyebutnya semoga nggak salah. Betul Pak, ya, nama Papa saya Idros Mokhtar. Betul Pak, betul saya Pak. Bu Betty tadi menyebut sekilas ya, saya jadi teringat. Tadi menyebut sekilas ada panti sosial, ada lapas ya kan. Saya jadi teringat bahwa sebetulnya kan kaum disabel ini kan punya hak pilih ya. Dan salah tidak kalau saya menyampaikan bahwa kebanyakan, tidak semuanya sih, kebanyakan keluarga disabel ini menutup-nutupi, kan, menjaga mereka di rumah dan menutup-nutupi hal ini, ya kan? Apakah Ibu mempunyai strategi tertentu begitu atau perhatian bagaimana melindungi hak pilih para disabel ini? Gitu. Kalau tadi kan di lapas sudah, di panti sosial sudah, ya, gitu. Yang kedua, sebelum dilanjutkan yang lain, saya tanyakan dulu aja. Ibu kan bagian dari 30% perempuan kalau terpilih pada seleksi ini tahun ini begitu. Nah, tadi saya belum melihat sama sekali strategi tertentu bagaimana kemudian keberpihakan kepada pemilih perempuan dan pemilih pemula perempuan, Ibu. Ya, saya kira bisa dijelaskan. Itu pertama dan kedua, nanti masih ada yang ketiga, Bu. Terima kasih, Gus. Pertama, terkait dengan pemilu inklusif untuk disabilitas, terutama di rumah-rumah yang memang agak sulit untuk kita mengkonfirmasi, karena biasanya dalam KK itu kan ada 2, 3, 4, 5. Kalau kita tidak bertanya, kalau PPDP, petugas pemuktahiran data pemilih, tidak bertanya details, tentu itu juga sulit kita sampaikan, mendapatkan datanya. Dan kalau saya diskusi dengan 2019 yang lalu dengan Bapak Ibu yang ada dalam lembaga NGO terkait dengan disabilitas ini, memang banyak sekali keluarga yang tidak mau mendeklar ada kerabatnya, anaknya yang tinggal di rumah itu yang kemudian punya disabilitas. Padahal data ini penting sekali untuk memudahkan kami memetakan mereka. Contoh, bagi mereka yang menggunakan kruk atau menggunakan kursi roda. Nggak mungkin kita kasih TPS yang berundak-undak misalnya, bertangga-tangga, atau di tengah lapangan yang ada rumputnya, misalnya demikian, Gus. Atau misalnya mereka yang tunarungu, tunawicara, itu juga akan ada perlakuan yang berbeda ketika mereka datang ke TPS nantinya. Begitu. Nah, memang ada beberapa hal yang kami lakukan ketika pemilu 2019 yang lalu. Bekerja sama dengan semua NGO yang memang bergerak untuk mereka yang disabilitas. Bahkan kalau di pemilu 2019 yang lalu, ada salah satu NGO untuk disabilitas terganggu jiwanya, disabilitas kejiwaan itu menggunakan kantor KPU untuk melakukan sosialisasi ke teman-temannya, ke kerabatnya, dan seterusnya. Nah, kalau untuk panti sosial di DKI Jakarta, kami punya datanya, paling banyak itu ada di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Semua panti insya Allah kami datangi untuk disosialisasikan. Itu satu hal, Gus. Jadi pendekatan-pendekatan itu perlu dilakukan, baik secara langsung kepada penggunanya atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil terkait dengan itu. Lalu adakah sebuah cara begitu supaya KPU itu bersikap lebih proaktif begitu untuk menggali data atau untuk melayani kaum disabel ini begitu, alih-alih menunggu informasi dari masyarakat soal adanya pemilih disabel yang harus dilayani? Yang kami lakukan di 2019, kami kerjasama dengan PPUA Pencah, kami kerjasama dengan yang tunanetra
yang ada di Jakarta Utara kalau di kami, dan kami minta datanya secara keanggotaan untuk kami konversi menjadi data pemilih kalau ada. Kan tidak semua yang di PPO Penca itu KTP-nya DKI Jakarta, misalnya demikian. Jadi jemput bola itu selalu kami lakukan dan kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil terkait. Lah, pekerjaan berikutnya adalah melakukan materi sosialisasi. Kami juga punya materi sosialisasi dengan huruf Braille. Tapi tidak semua tunanetra bisa baca huruf Braille. Oleh karenanya sosialisasi tatap muka menjadi penting juga, Gus, untuk diajak mau berpartisipasi dalam pemilu-pemilu berikutnya. Kalau itu di DKI ya. Betul. Dan DKI itu kan kota. Betul. Nah, sekarang kalau kita kemudian berpindah kantor, bergeser sedikit, Ibu, ke pusat begitu, ini kan skalanya menjadi berbeda, lapangannya menjadi berbeda pula begitu. Kesadaran untuk melayani disable saya kira sudah cukup besar di DKI. Tapi bagaimana kemudian ini bisa tertularkan dalam arti positif ke daerah-daerah yang lain begitu. Kita tidak usah ngomong di 3T ya. Tidak usah ngomong di terluar, terpencil, tertinggal, tapi kita ngomong di daerah-daerah lain selain Jakarta saja, itu apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, menurut saya yang dilakukan di Jakarta bisa diamplifikasi ke wilayah yang lain. Sosialisasi tatap muka menjadi hal yang penting juga, atau menggunakan tools yang dekat dengan mereka. Saya berkali-kali pernah datang dan menurut saya itu bisa diamplifikasi, Gus, untuk wilayah yang lain, termasuk untuk melakukan membujuk keluarga untuk mau declare kalau ada saudara atau kerabatnya dalam satu KK itu bisa masuk dalam daftar pemilih kita untuk kita konversikan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Hal lain ini saya kira penting untuk ditanyakan juga yang biasanya ditanyakan Bu Endang. Ibu punya keluarga yang aktif di partai? Tidak ada. Suami? Tidak ada. Tidak. Suami sudah tidak pernah di partai ya? Tidak aktif pernah. Baik sebagai DPR atau sebagai pengurus, sebagai pengusaha, iya. Pengusaha ya. Oke. Pengusaha apa Ibu? Kontraktor Pak. Kontraktor ya. Iya. Konstruksi. Iya. Apakah ada bagaimana menghindarkan konstruksi ya? Iya. Tidak, bukan kontraktor yang berkaitan dengan pemilu. Oh enggak Pak. Oh tidak. Baik. Konstruksi ya. Oke, tidak juga di fraksi misalnya? Tenaga ahli tapi sudah tidak, Pak. Oh, sudah tidak sekarang. Ya, tapi tidak terdaftar di partai politik, itu adalah secara terbuka pengadaannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Bu Betty. Saya panggil Bu atau Mbak ya? Mbak ya, oke. Biar membedakan Bu Betty dan Mbak Betty. Anda pernah di Demos. Betul. Penelitian dari Demos menyatakan demokrasi Indonesia dibajak elit dan kelompoknya. Jika Anda merefleksikan pengalaman Anda selama ini ya, sejak dari awal sampai sekarang, bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda telah membantu menjadikan demokrasi Indonesia menjadi lebih bermakna? Ya. Gitu. Terima kasih Mbak Pungki. Betul, saya pernah kerja di Demos, lembaga penelitian tentang HAM dan demokrasi. Salah satunya tadi sudah disebut, Indonesia termasuk mengalami regresi terhadap demokrasi. Apa yang bisa dilakukan sebagai penyelenggara pemilu? Direfleksikan. Menurut saya itu masih terjadi, banyak juga literatur yang masih memuat. Bukan, sorry. Mungkin belum belum memahami pernyataan saya. Bagaimana Anda sendiri bisa mengklaim bahwa Anda sudah berprestasi membantu untuk mengubah situasi yang tadi Anda tulis ketika Anda masih di Demos hingga saat ini kondisinya. Itu seperti apa, terus kemudian apa yang kemudian perlu Anda perjuangkan? Artinya lebih kepada prestasi Anda sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Pungki. Waktu Pilkada 2017, saya adalah Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Saya membentuk segmentasi
sosialisasi dan pendidikan pemilih di DKI Jakarta. Ini meneruskan ketika saya menjadi konsultan di Media Center KPU Republik Indonesia. Jadi masyarakat kita tuh kita segmentasi agar pendekatannya tidaklah sama pendekatan kepada anak muda untuk menjelaskan apa itu pemilu dengan mereka yang tokoh agama. Tidaklah sama menjelaskan mereka kelompok yang terpinggirkan gitu ya dengan mereka yang anak kampus begitu. Jadi cara-cara itu kami lakukan termasuk segmentasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih di Jakarta saat itu. Lalu juga saya melakukan pendekatan yang khas anak muda. Kami bikin election youth camp. Ini juga merefleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi diajak camping anak-anak mahasiswa dan ketua-ketua OSIS yang ada di DKI Jakarta, tapi muatannya adalah muatan betapa pentingnya pemilu juga untuk mereka dengan bahasa mereka. Lalu misalnya juga melakukan kami sebutkan election short course, jadi kursus singkat tentang pemilu itu kepada beberapa segmentasi yang ada, tapi bentuknya lebih kelas, bentuknya lebih formal. Lalu kemudian mereka akan kami ajak ke kantor PPK, ke kantor PPS untuk melihat ini DPT kita, DPS waktu itu, daftar pemilih sementara, Bapak Ibu sebagai salah satu yang peserta partisipan pada election short course bisa melihat dan kira-kira kita menggambarkan kepada mereka, termasuk juga untuk mau menggunakan hak pilih secara cerdas. Itu sih yang beberapa hal yang kami lakukan, Mbak Pungki. Terima kasih. Pengalaman paling berat apa yang Anda alami ketika Anda berada di KPU DKI dan pelajaran apa yang dapat Anda gunakan ketika Anda di KPU RI dari tantangan terberat tadi? Tantangan terberat, insya Allah sih semuanya sudah kami hadapi. Terutama yang hektik itu loh Mbak, ketika di ujung-ujung biasanya agak sulit kalau, dan ini menjadi pelajaran ya, soal contohnya logistik. Logistik pemilu itu kalau datangnya di ujung, yang kasihan itu bukan kami yang di provinsi, tapi mereka yang di KPPS, PPK dan PPS terutama yang akan kami libatkan ketika harus mengemas untuk sebelum turun ke TPS. Itu berat bagi kami dan kemudian itu menjadi pembelajaran untuk manajemen logistik yang lebih baik. Lalu berikutnya soal data pemilih kemarin Mbak Pungki. Kalau Mbak Pungki ingat MK menyatakan untuk pindah memilih bahkan boleh 7 hari sebelum hari H pemungutan suara. Tentu kan itu tidak sebatas itu, tapi juga harus memetakan mereka ada di TPS mana agar tidak masih komposisinya masih sama. Maksudnya masih bisa dilayani ketika nanti di hari H pemungutan suara. Tapi dengan kondisi tertentu memang MK menyatakan mereka boleh pindah memilih dan selambat-lambatnya itu 7 hari sebelum hari H pemungutan suara. Saya rasa itu kerja-kerja yang cukup berat, padahal 7 hari kemudian kita harus melakukan pelayanan pemilih di hari H. Selanjutnya Anda tadi memaparkan banyak praktek-praktek ya yang sudah dilakukan dan saya menganggap itu sebagai suatu hal yang kreatif. Nah, ide-ide kreatif apa yang bisa Anda gagas untuk mengajak partai politik memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat? Artinya pendidikan politik itu seharusnya mereka nih yang ngerjain gitu. Jadi KPU ini kan membantu saja partai politik. Nah, bagaimana caranya Anda mengajak parpol memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat? Salah satunya adalah lewat kampanye. Definisi kampanye adalah penyampaian visi misi dan citra diri partai politik atau peserta pemilu kepada masyarakat dengan tujuan adalah salah satunya melakukan pendidikan politik. Saya merasa di pemilu 2019, Pilkada 2017, pemilu 2014, sistem informasi kampanye itu menjadi penting, Mbak Pungki. Jadi peserta pemilu dalam hal ini terkhusus pada partai politik, dia punya calon anggota legislatif. Calon anggota legislatif tidak dilarang untuk kampanye. Tapi terkadang partai politik itu tidak melakukan koordinasi
Sehingga para caleg ini biasanya langsung kepada kami untuk menyatakan dia izin, ya, pemberitahuan, maaf, 1 hari, maksimum 1 hari sebelum hari pelaksanaan kampanye. Kalau kemudian sistem informasi kampanye ini bisa dilakukan, ini bisa setiap caleg, biar nggak repot dia ke partai politik atau partai politik ingin melakukan kampanye, itu kan biasanya harus kasih kertas pemberitahuan kepada kami, iya kalau nyampenya H-1, biasanya di hari H. Karena kurirnya mungkin lama, atau biasanya H-2, H-3, kan menjadi terlambat monitoringnya. Nah, kalau sistem informasi kampanye ini misalnya, Betty kampanye dengan menggunakan prosedur tatap muka, kita nanti checklist, oke, tatap muka maksimum 1.000 orang, misalnya demikian. 1.000 orang ini tentu punya dampak terhadap dana kampanye. Sistem informasi kampanye harus bisa kompatibel dengan sistem informasi dana kampanye yang dikeluarkan si caleg sendiri ketika melakukan kampanye di lapangan. Jadi kalau ini terhubung begitu, kita punya gambaran sebenarnya kalau dia melakukan kampanye, dan ini tuh bisa membantu pihak kepolisian juga dan Bawaslu sebagai mereka yang melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon. Jadi kita mengubah visi kampanye itu untuk betul-betul menjadi pemilih rasional, pilihlah saya karena visi misi saya untuk negara ini jauh lebih baik. Saya rasa itu salah satu yang bisa dilakukan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Betty. Kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi bagaimana Mbak Betty nanti seandainya terpilih saling menjaga dengan kawan-kawan untuk bisa mencegah dan mengawasi sesama anggota KPU agar tetap bersih dalam menjalankan tugas. Ya, itu kan semua kembali kepada person to person ya, bersih, tidak mau disuap, itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri, kan kita nggak bisa memantau 24 jam teman-teman kita sendiri. Itu pertama, menanamkan komitmen bersama itu penting di awal, karena sekali lagi ujung-ujungnya kan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Menurut saya hubungan kolektif kolegial itu tetap harus dijaga, baik secara formal dalam rapat-rapat yang kita lakukan atau non formal, Mbak Pungki. Karena biasanya pendekatan non formal itu jauh lebih masuk, apalagi untuk urusan pribadi-pribadi kita masing-masing dalam satu kesatuan kolektif kolegial. Menurut saya itu ya termasuk terhadap diri saya sendiri, itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan kerja. Terima kasih, cukup Pak Ketua. Baik. Saya nyambung yang terakhir nih dengan Bu Pungki. Bagaimana soal relasi antar komisioner dan komisioner dengan sekretariat. Tapi saya tidak, itu sudah pakem lah. Relasinya itu harus, pertama tadi harus kompak, kedua harus baik. Saya ingin satu poin yang mungkin bisa digali ini. Bagaimana setiap orang yang bekerja di KPU, entah itu komisioner maupun sekretariat, itu bisa semuanya efektif bekerja menjalankan tugasnya. Jadi tidak ada komisioner yang sibuk, ada komisioner yang nongkrong sana nongkrong sini, ada deputi atau kabak atau biro atau sekjen yang sibuk, ada yang petentang-petenteng, ada komisioner yang petentang-petenteng, sementara yang lain sibuk, kira-kira gitu, kasarnya gitu, mohon maaf. Nah, sistem apa yang kira-kira bisa dibuat supaya setiap orang yang bekerja di situ betul-betul efektif, betul-betul produktif, betul-betul itu bekerja, ya, sehingga tidak ada lagi nanti saat KPU bekerja itu nggak ada saling menyalahkan, dan tidak ada yang merasa kesepian dan tidak ada yang merasa terlalu sibuk, kira-kira gitu. Nah, menggerakkan organisasi seperti itu bagaimana? Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah menyampaikan itu dalam bahan saya. Saya membayangkan KPU itu harus punya e-office, Pak. E-office yang saya bayangkan adalah semacam smart city beberapa kota. Jadi kalau ada surat masuk, biasanya kan kita masih konvensional. Surat yang masuk itu
lalu harus ditujukan kepada siapa, lalu dibalas, itu kan naiknya lama sekali ya. Apakah, dan mungkin menurut saya KPU harus punya e-office. Jadi misal ada surat masuk, kita tahu surat itu sudah ditindaklanjut pada meja siapa. Untuk siapa. Jadi tidak semua surat itu kan harus diketahui oleh semua karyawan, oleh semua PNS, ASN. Ada yang berhenti di komisioner, itu juga bisa di... Apa benar surat itu lama dijawab di KPU? Setahu saya dulu zaman saya sudah diatur. Surat itu tidak boleh lebih dari 5 hari tidak dijawab. Ya mestinya sekarang 2 hari atau 3 hari dong mestinya. Menambah produktif. Tapi ya nggak tahu, mungkin sekarang ada perkembangan sehingga menambah hari. Ya saya setuju aja, tapi semuanya harus ada SOP-nya. Gimana selanjutnya? Ya. Lanjutkan. Lalu kita tahu misalnya, saya nggak tahu tapi beberapa kota saya lihat punya smart city. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Kalau surat itu masih baru masuk, merah. Belum diproses, merah. Kalau hijau, kalau kuning berarti masih diproses. Kalau hijau udah selesai. Ini tidak hanya berlaku pada surat menyurat antar instansi KPU dengan yang lain, tapi juga misalnya kenaikan pangkat teman-teman ASN itu. Saya selalu mendapatkan masukan, misalnya, Bu, surat saya belum dibalas. Ada di meja siapa sekarang? Itu kan cara trackingnya itu sangat sulit ya. Menurut saya itu perlu dilakukan. Lalu berikutnya, Pak Ketua, agar setiap orang itu bekerja sesuai dengan tugasnya, saya menyampaikan, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru di negara ini, tapi hal yang baru kalau itu bisa dilakukan di KPU, yaitu kinerja berbasis balance scorecard. Ini yang saya lihat di Kemenpan. Saya punya bukunya, karena waktu itu saya menulis untuk reformasi birokrasi di KPU, dan kalau ini diimplementasikan, kalau menurut konsepsi kan individu bekerja happy, personal juga bekerja, organisasi juga bekerja secara efektif begitu. Jadi itu ada alat ukurnya. Setiap hari dia lakukan apa, itu ada laporannya, baik secara finansial dan non-finansial. Saya rasa itu gambaran yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Silakan Pak Chandra. Iya, makasih. Menyambung Pak Ketua sebenarnya. Tapi melanjuti yang Pak Dewa ya. Di situ Anda menyebutkan manajemen krisis ya. Agak menarik ya. Anda masuk ke area sana ya. Oke. Di sini disebutkan adalah ada 3 tahapan ya. Saya cuma agak aneh aja Anda menyebutnya during krisis ya. Harusnya di situ biasanya orang menyebutnya sebagai respon. Ya. Bukan during krisis ya. Ada pra, ada respon, dan ada, karena kita nggak tahu nih ya krisisnya terjadinya di mana gitu ya. Ada pos gitu ya. Yes. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat persiapan identifikasi betul ya. Nah, kemudian dukungan manajemen SDM. Pertanyaannya kenapa cuma SDM? Ya, karena kan untuk persiapan supaya nanti untuk tes. Oke. Karena untuk melakukan respon terhadap krisis itu bukan cuma SDM tuh. Jadi kalau cuma SDM aja, ya kalau nggak ada, ya tergantung dari mana identifikasinya kan, apa yang mesti dilakukan ya. Nah, kemudian perencanaan untuk krisisnya, dan kemudian mengumpulkan, mengemas komunikasi publik. Ini mungkin perlu lebih karena perlu ada timnya sendiri, tim untuk krisis centernya apa segala macam ya. Nah, ini sekedar aja. Nah, kemudian kalau Anda memang mau masuk ke masalah penguatan manajemen institusi atau organisasi, ini ada manajemen krisis. Kenapa? Kemudian kan ada yang sebelumnya manajemen risiko, ya kan ya. Nah, jadi akhirnya nanti masuk kemudian mundur-mundur lagi, ada balance scorecard, ada beban kerja, manajemen SDM. Nah, kalau itu bisa dikuatkan, karena di slide Anda yang terakhir, halaman terakhir, yang ada itu corong. Nah, itu ya, corong bensin itu ya.
itu kredibilitas. Kredibilitas bukan cuma integritas. Integritas tidak cukup untuk membangun kredibilitas. Saya percaya bahwa driver saya baik, cuman dia nggak kredibel karena dia nggak bisa nyopir gitu ya, atau dia ya gitu ya. Oke, dia jujur, dia nggak akan. Nah, jadi kredibilitas juga dibangun dengan kapabilitas. Nah, artinya kalau kita bicara kredibilitas kemudian kita masuk ke kapabilitas, kita penguatan institusi gitu ya. Nah, akan sangat membantu timbulnya kredibilitas apabila bisa membangun KPU ya sebagai institusi atau organisasi atau lembaga yang modern yang mengikuti kaedah-kaedah manajemen yang sudah berlaku juga diterapkan di swasta, termasuk yang surat-surat gitu ya. Nggak perlu surat itu jalan ada yang nganterin surat dari meja ke itu. Kenapa nggak? Ya kalau kita bikin manajemen yang bagus ya udah di email aja. Oke, makasih. Saya sepakat, Pak. Terima kasih atas masukannya. Nanti saya kalau masih punya kesempatan memperbaiki, saya perbaiki. Kapasitas dan kredibilitas. Kalau Anda sudah masuk ke manajemen krisis, berarti Anda sudah mulai masuk ke ranah manajemen organisasi. Oke. Nah, artinya lebih bagus ya udah sekalian aja. Dengan manajemen risiko, maka Anda perlu bisa mencegah. Ini beda ya. Krisis sama risiko beda ya. Kita ditata ulang lagi. Makasih. Makasih Pak Chandra. Tapi punten ini memang saya buat mengembangkan apa yang sudah saya tulis sejak awal rekrutmen ini. Pilihannya ini. Pertanyaannya adalah, ya. Anda menggunakan istilah during this crisis, bukannya respon. Karena saya pakai Darling, teorinya Darling. Mungkin saya bacanya tidak sekomprehensif Bapak. Terima kasih. Jadi Pak Chandra, ya. Pak Chandra, jadi jawabnya oh darling gitu loh. Nah, ininya itu. Ya, saya masih melanjutkan nih soal krisis ini. Ini ya boleh madhabnya beda, tapi saya concern terhadap narasi publik. Mungkin ini pandangan pribadi saya saja. Mungkin kalau untuk diskusi internal, kemudian mengkonstruksi persoalan di internal KPU atau di penyelenggaraan pemilu, istilah krisis itu oke. Tapi kalau ini menjadi narasi publik, ini menjadi satu hal yang perlu dikaji ulang karena dalam pemilu yang masih banyak orang itu nggak percaya, kita ini harus membangun optimisme publik, membangun kepercayaan publik gitu loh, bahwa pemilu itu sebetulnya baik-baik saja sambil dari dalam kita perbaiki supaya memang oke gitu. Tidak membangun worry ya, tidak membangun kepanikan atau ketidakpercayaan publik sehingga kata-kata atau narasi krisis itu menjadi satu problem menurut saya. Tapi ini nggak usah dijawab, ini hanya omongan senior saja nih. Jangan-jangan itu DPR suka dengan itu juga. Iya. Iya, benar. Prof. Hamdi, silakan. Bagian chorus kita sekarang. Kalau di lagu ini penutup akhir, Ibu Betty. Saya bagian penutup akhir aja. Mbak Betty, ini pertanyaan standar, mungkin nggak terlalu penting, juga ringan-ringan saja, tapi juga bisa serius kalau psikolog yang menilainya. Ya, gitu ya. Karena psikolog mengatakan, jadi orang yang besar itu juga bisa menghargai bahwa ada orang lain juga yang hebat-hebat di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa memberikan apresiasi pada orang lain dan mengakui bahwa wah, ada orang hebat juga di luar diri kita sendiri. Nah, dalam konteks ini, kalau misalnya Ibu terpilih ini menjadi, oh Ibu ya Mbak ya, Uni sebenarnya ini, Uni ya, Uni Betty ini kalau terpilih, oh Uni, kurang awak, ya kan? Saya orang pesisir selatan, orang tua saya pesisir selatan. Kurang awak, Painan. Iya. Pesisir selatan, betul. Painan. Oh lainnya, oke. Jadi Uni Betty, jadi kalau Uni terpilih nanti satu ya,
Itu kan masih ada 6 mungkin yang lain yang juga pantas lah kita nominasikan menjadi komisioner KPU Pusat. Kalau kita kasih hak prerogatif buat Uni memilih 6 lagi, siapa kira-kira yang pantas? Pasti kenal lah. Ini kan nggak jauh-jauh dari komunitas kepemilian juga. 5 tahun yang lalu pertanyaan sama. Iya, dari masih ingat itu. Saya juga menguji ingatan Anda sebenarnya sekalian. Karena saya nggak jawab nama-namanya, Prof. Edi. Makanya nggak kepilih dulu, nggak jawab sih. Iya, bisa jadi demikian. Ya, sebenarnya ini kan menjadi ranahnya Bapak Ibu semua. Tapi kalau harus menyebut nama 6 orang yang lain, karena saya sudah mengenal dalam satu forum, ketemu langsung. Mungkin yang pertama, ini pertanyaannya karena polanya Prof, saya sudah catat Prof, izin saya bacakan, nggak apa-apa. Pertama Pak Agus Melas, yang kedua Mbak Dahlia, bareng saya di KPU DKI Jakarta. Yang ketiga Mas Derajat, yang keempat Mas Hashim. Sulianto Derajat kan? Oh iya, saya panggilnya Mas Derajat. Oh iya, ada Yulianto aja depannya. Oh Yulianto Derajat. Hasimnya ada 2 loh, Pak. Hasim Asyari. Hasim Asyari. Lalu Pak Firian. Dan satu lagi Pak Anam. Karena 3-3-nya mantan ketua KPU. Khairul Anam. Oh iya, panggilannya iya, Pak Anam. Harus lengkap. Kalau Anam bahasa Padang, 6 itu. Iya, saya senang itu. 6 bala 6 itu. Bala 6 kalau kejepit susah 50 itu. Betty tahu itu kalau bala 6. Benar, Pak. Saya tahu. Ya, makasih. Di KPU juga ada staf Biro Hukum namanya Khairul Anam juga ada. Ya. Jadi jangan-jangan dia juga yang ditunjuk. Khairul Anam juga ada. Baik, makasih Saudara Betty yang sudah hadir serta keempat pagi ini untuk menyampaikan paparan dan diskusinya. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi terima kasih. Selamat siang. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.